Oke, selamat malam. Kali ini gue mau bahas preview babak ketiga FA Cup. Ya sebenarnya tadi malam sudah ada Aston Villa versus Liverpool yang dimenangkan oleh Liverpool 4-1. Nah ini beberapa jam lagi ada laga yang cukup menarik, Arsenal versus Newcastle. Terus nanti di jam 3-nya ada Manchester United versus Watford. Nah besok malamnya ada Chelsea lawan Morecambe, Manchester City lawan Birmingham, terus ada Spurs lawan Marine. Yaitu untuk ada 5 laga. Nah yang malam ini Arsenal lawan Newcastle. Ya jujur gue menjagokan Arsenal untuk pertandingan match ini. Gue yakin Arsenal bakal lolos ke babak berikutnya karena di 3 laga sebelumnya ini mereka meraih kemenangan. Pokoknya dari start mereka lawan Chelsea, menang lawan Chelsea, di 2 pertandingan kesini-sininya mereka menang ya tanpa kalah. Nah ini cukup membuat kepercayaan diri, mentality mereka terasah, naik lagi ya. Dan beberapa pemain mungkin seperti Aubameyang, mungkin Nicolas Pepe mulai mendapatkan kepercayaan diri lagi. Nah cuman di sini yang harus diwaspadai ada mereka melawan Newcastle yang kadang-kadang gue bilang Newcastle itu kadang-kadang naik turun ya, naik turun dalam arti kadang-kadang bisa main bagus, kadang-kadang jelek banget gitu. Jadi inkonsisten lah penampilannya. Nah ini mungkin di FA Cup mereka juga ingin mengambil suatu hasil gitu ya di setiap musimnya. Mungkin di setiap tim ada target. Mungkin di beberapa tim menengah atau tim kecil pengen FA Cup atau Carabao Cup itu menjadi incaran mereka ya. Mungkin di sini target realistis buat Newcastle sebenarnya, dan mereka harus melawan juara bertahan tahun musim kemarin, Arsenal ya. Kita lihat aja, mungkin akan seru laga ini. Nanti gue juga bakal nonton Arsenal Newcastle langsung disambung dengan MU lawan Watford. Nah mungkin kalau dari sisi gue, Arsenal itu kekurangan pemain yang kreatif. Contohnya kayak Mesut Ozil. Jadi mungkin kalau kita melihat mundur ke setahun yang kemarin, Ozil dimainkan di laga itu gitu, dan mereka memenangkan dengan skor 4-0. Yang gue bilang Arteta butuh seorang Ozil karena umpan-umpannya, passing-passingnya itu yang membuat banyak ruangan yang bisa dimanfaatkan oleh para striker gitu. Dan dia juga mencetak gol ya, waktu itu dia mencetak gol. Nah ini di tim Arsenal sekarang memang gue nggak terlalu memperhatikan, tapi di setiap mereka bermain, mereka selalu bermain dari sisi sayap, dari sisi winger ya. Arsenal ini baru masuk bola-bola masuk ke tengah, macam mirip-mirip Manchester City lah bermainnya. Tapi kalau kita lihat kan Manchester City banyak pemain kreatornya gitu, ada Kevin De Bruyne ya, ada Phil Foden juga bisa masuk, dan Sterling juga passing-passingnya sangat akurat gitu. Sedangkan di tim Arsenal kekurangan kreativitas aja gitu ya. Yang ini mungkin yang bisa dimanfaatkan oleh seorang Newcastle dengan mungkin dia defense dulu memanfaatkan counter attack, bisa jadi seperti itu. Oke. Terus di pertandingan berikutnya ada Manchester United versus Watford. Nah ini yang jadi PR buat gua adalah Manchester United itu sedang menderita kekalahan kemarin. Setelah 10 laga tidak pernah kalah, akhirnya mereka harus kalah di tangan Manchester City di derby Manchester kemarin pada saat Carabao Cup semifinal. Yang harus patut dilihat di sini yaitu kelelahannya seorang Bruno Fernandes. Banyak pandit bilang Bruno Fernandes kalau sedang on fire dia bagus gitu,
Tapi kalau sedang tidak on fire, itu membuat keseimbangan di dalam tim Manchester United sangat kurang. Gue sih bisa mengatakan ada benarnya juga, tapi kekalahan kemarin di pertandingan semifinal itu bukan sebenarnya salah Bruno. Kalau yang gue lihat kan banyak miss di belakang, ada di defender, dan mungkin jam terbangnya seorang Dean Henderson. Nah ini di laga ini, di laga Watford ini adalah pembuktian buat Dean Henderson supaya dia bisa memperjuangkan tempatnya tidak hanya di Manchester United tapi di timnas Inggris, karena Ole pun akan mempercayakan lagi sebenarnya ya, mestinya akan mempercayakan lagi supaya pertama kepercayaan diri dia, terus mentality dia supaya naik lagi ya. Dengan kemarin kekalahan 2-0, saya rasa memang bukan sepenuhnya salah Dan Henderson gue bilang, tapi bisa ada satu gol di mana dia yang kira bola itu out, gol pertama dari Manchester City, bola itu out, tetapi ternyata bola muntahan sepakan langsung dari John Stones itu ternyata masuk ke dalam gawang akhirnya ya. Tapi it's okay, kita lihat aja nanti. Watford itu sempat menyulitkan Manchester United musim lalu ya, jadi ini pun laga ya kalau di persentase 60-40 lah ya untuk Manchester United. Tapi yang saya rasa mungkin kalau Manchester United bermain dengan sangat baik ya kemungkinan besar mereka akan menang besar. Tapi kita lihat saja di laga nanti. Oke. Gue akan bahas beberapa transfer pemain yang sedang terjadi sampai di hari ini ya. Di transfer pemain yaitu adalah Raja Nainggolan ya, yang dipinjamkan ke Cagliari ya, tim dia dulu. Dia dipinjamkan sampai akhir musim ya, Raja Nainggolan. Terus Kolasinac dari Arsenal nih, dia dipinjam juga sama ke Schalke 04 ya. Ini tim yang pernah dia bela waktu medio 2011 sama 2017 sampai 2017 ya, karena mungkin kurang jam bermain di Arsenal, makanya dia dipinjamkan ke Schalke 04. Mungkin ada opsi sampai di opsi permanen mungkin ya. Terus ada kabar juga Johnny Evans perpanjang kontrak 2,5 tahun di Leicester City sampai 2023. Terus ada pemain baru ya, yang kalau penggemar Manchester United pasti tahu, Amad Diallo yang dari Atalanta, yang sebenarnya udah dibeli kemarin di Juni-Juli kemarin, tapi baru bisa didatangkan di Januari ini ya. Saya rasa sih dia tidak akan bermain nanti di laga melawan Watford. Mungkin seperti Pellistri yang masih harus bermain di U23 dulu, atau dia harus adaptasi dulu dengan lingkungan Manchester, dengan lingkungan Liga Inggris juga, supaya dia tidak menjadi apa ya, permainannya tidak turun gitu. Jadi dia bisa lebih in lagi nanti pada saat dia waktunya bermain, dia bisa in. Nah ini kekurangan, gue balik lagi ke Manchester lawan Watford. Mungkin kekurangannya nanti sebenarnya harusnya Facundo Pellistri bisa bermain, tapi ada kabar dia terkena COVID-19, jadinya dia harus menunda debutnya untuk di tim senior. Oke, balik lagi ke transfer pemain. Ada Sebastian Haller, ini resmi ya. Ajax tiba-tiba beli seorang striker yang biasanya, kalau nggak salah biasanya si Ajax tuh dapatnya dari akademinya gitu. Ini dia beli 22,5 juta euro ya, dengan kontrak 4,5 tahun, luar biasa. Nah tapi uniknya Sebastian Haller ini dulu pernah bermain untuk FC Utrecht ya. Dulu pernah bermain di medio 2000, gue lupa 2000 berapanya, tapi dia pernah bermain untuk FC Utrecht. Terus ada Omar Rekik
ya. Omar Rekik umur 18 tahun dari Hertha Berlin menuju Arsenal. Ya, seorang back muda, ya ini proyeksi aja sebenarnya mungkin untuk Mikel Arteta, tapi saya rasa sih Omar Rekik ini tidak akan langsung masuk ke tim senior. Dia akan masuk dulu ke tim bawahnya. Terus ada, nah ini wonderkid dari Asia yang dibilang Lionel Messi-nya Asia nih ya. Takafuso Kubo ya. Dipinjemin lagi sama Madrid kemarin dari Villarreal. Dari Real Madrid dipinjemin ke Villarreal. Tapi hanya dapat beberapa laga. Kubo pengen dapat jam bermain lebih banyak, akhirnya dipinjamlah ke Getafe. Ini pemain dilempar-lempar ya, sebenarnya kasihan juga, sulit menembus tim utama Uni Emery mungkin. Oke, segitu aja dulu. Nanti ada hasil laga antara Arsenal, MU, terus ada Chelsea, Manchester City sama Spurs nanti yang akan gua tonton di besok malam. Jadi besok malam tunggu aja hasil dari semua laga FA Cup di babak ketiga ini. Oke, terima kasih, selamat malam. Jangan lupa like, share, komen, subscribe yang paling penting, karena subscribe itu gratis kawan. Oke, God bless you.